Om Swastiastu. Selamat datang di channel Sentir Bali. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ilmu pengliakan dalam perspektif Kandepat atau dalam sudut pandang Kandepat. Berbicara tentang ilmu pengliakan tentu saja tidak bisa dipisahkan dari cerita Calon Arang yang mengisahkan tentang seorang wanita penganut ilmu pengliakan dari Desa Dirah, Kerajaan Kediri. Berikut ini cerita singkat tentang Calon Arang. Calon Arang merupakan seorang janda penganut ilmu pengliakan. Ia adalah mantan istri dari Ki Kerto atau Empu Kuturan yang merupakan penguasa daerah Dirah. Sehingga Calon Arang sering disebut Rangde ing Dirah, yang artinya janda dari Dirah, atau sering pula disebut Walu Nateng Dirah, yang artinya janda dari penguasa daerah Dirah. Calon Arang mempunyai seorang putri yang sangat cantik yang bernama Ratna Manggali. Walaupun putri ini sangat cantik, namun tidak ada satu lelaki pun yang berani mendekatinya karena takut akan ibunya yang merupakan seorang tokoh penganut ilmu pengliakan. Calon Arang dikabarkan sering berbuat jahat dengan menebarkan penyakit, bahkan mengorbankan manusia untuk tumbal kesaktiannya. Raja Erlangga yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat murka dan meminta bantuan Empu Baradah untuk mengatasi Calon Arang. Empu Baradah menyadari bahwa kesaktian Calon Arang sangat luar biasa dan sulit untuk dikalahkan. Sehingga ia lalu menugaskan muridnya yaitu Empu Bahula untuk menikahi Ratna Manggali dengan tujuan agar nantinya bisa mengetahui rahasia kesaktian Calon Arang. Setelah menikah, Empu Bahula dan Ratna Manggali tinggal serumah dengan Calon Arang. Empu Bahula yang mendapat tugas untuk mengetahui rahasia kesaktian Calon Arang seringkali memata-matai kegiatan mertuanya tersebut. Hingga pada suatu hari Empu Bahula berhasil mencuri kitab pengliakan milik Calon Arang, lalu diserahkan kepada gurunya yaitu Empu Baradah. Empu Baradah kemudian mempelajari isi kitab tersebut dan pada akhirnya mengetahui rahasia kesaktian dan sekaligus kelemahan dari Calon Arang. Singkat cerita, akhirnya Empu Baradah berhasil mengalahkan Calon Arang. Mengacu pada cerita Calon Arang tersebut dan mengingat Kandepat seringkali diidentikan dengan ilmu pengliakan, maka muncul pertanyaan, bagaimanakah pandangan Kandepat terhadap ilmu pengliakan? Dan satu lagi, apa nama ilmu dalam Kandepat yang dapat dipergunakan untuk melebur ilmu pengliakan? Bagi yang ingin mengetahui jawabannya, silakan menonton video ini sampai akhir. Baiklah, kita lanjutkan kembali atas pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimanakah pandangan Kandepat terhadap ilmu pengliakan dan apa nama ilmu dalam Kandepat yang dapat dipergunakan untuk melebur ilmu pengliakan.
Saya akan menjawabnya berdasarkan lontar kandepat yang terdapat di Pasraman Seruling Dewata. Dalam kandepat, pembahasan tentang ilmu pengliakan terdapat dalam kandepat ke-13, yaitu kandepat Pasuk Wetu. Kandepat Pasuk Wetu merupakan anugerah yang diberikan oleh Dewi Durga kepada Kiruga setelah Kiruga bertapa di Ulun Setra selama 108 hari tanpa makan dan minum. Dalam kandepat Pasuk Wetu terdapat keterangan sebagai berikut. Ketika belum ada aturan langit, Sang Hyang Brahma menciptakan segala yang ada, mencipta, dan terus mencipta. Sedangkan Sang Hyang Wisnu memelihara segala ciptaan tersebut agar tidak musnah, sehingga lama-kelamaan jagat raya ini menjadi penuh sesak oleh berbagai macam makhluk hidup. Pada akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi sangat sulit, bahkan harus didahului oleh peperangan, pertarungan, pencurian, dan perampasan yang terjadi setiap hari dan tak pernah berhenti. Akhirnya, Sang Hyang Widi sebagai Sang Hyang Pramesti Guru menitahkan Dewa Siwa agar turun ke dunia, menurunkan berbagai aji pralina agar terjadi keseimbangan di jagat raya ini antara penciptaan, pemeliharaan, dan pemeralinaan atau peleburan. Selanjutnya, Dewa Siwa mengajarkan berbagai ilmu pralina kepada Dewi Durga. Berbagai aji yang diturunkan tersebut terhimpun dalam sebuah pustaka yang dinamakan Kandepat Pasuk Wetu yang berisi 360 ilmu pengliakan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari ilmu pengliakan tersebut, yaitu ilmu leak sari, ilmu leak bang, ilmu leak petak, ilmu leak jenar, ilmu leak ireng, ilmu leak manca warna, ilmu leak gundul, ilmu leak cambrebrak, ilmu leak keluwung geni, ilmu leak bangkung buang, ilmu liak bangkung manakan, ilmu liak bojok putih, ilmu liak bojok ireng, ilmu liak jaran guyang, ilmu liak pudak si tegal, ilmu liak sampian mas, ilmu liak jako tunggul, ilmu liak kembang setaman, ilmu liak mas mecaling, ilmu liak garuda petak, ilmu liak geni matumpang, dan sebagainya, yang kesemuanya itu untuk mempercepat kematian makhluk hidup, yang tua agar mati tepat waktu, jika perlu, yang muda dibuat sakit, yang sakit dibuat mati, bahkan sering juga terjadi yang baru lahir dibuat sakit lalu mati, sehingga terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian di jagat raya ini. Di Pasraman Seruling Dewata terkait Kandepat Pasuk Wetu diajarkan 3 jenis meditasi, yaitu meditasi Gunasih Aji Tastra, meditasi Sunyata, dan meditasi Jagra Wisesa. Adapun keterangan dari masing-masing meditasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Meditasi Gunasih Aji Tastra. Meditasi ini digunakan untuk memupuk, menumbuhkan, dan meningkatkan kekuatan batin agar dapat dipergunakan untuk melindungi diri dari berbagai macam gangguan ilmu pengliakan. Melalui meditasi Gunasih Aji Tastra ini, seseorang dapat menghimpun kekuatan guna-guna dan memancarkannya ke segala penjuru mata angin, sehingga mempengaruhi
semua leak yang ada di sekitar orang tersebut. Para leak yang sudah terkena pengaruh guna-guna tersebut akan kasih dan sayang kepadanya, tidak akan mengganggunya, bahkan dengan senang hati akan membantu orang tersebut apabila mendapatkan kesulitan atau mara bahaya. Pada puncaknya, leak yang ada di sekitar orang tersebut yang sudah terkena pengaruh kekuatan meditasi Gunasih Aji Tasra akan siap bertarung dengan sesama leak demi melindungi orang yang menguasai meditasi Gunasih Aji Tasra tersebut. Yang kedua, meditasi Sunyata digunakan untuk memupuk, menumbuhkan, dan meningkatkan kekuatan batin agar dapat dipergunakan untuk melindungi pekarangan rumah dan penghuninya, sehingga tidak diganggu oleh berbagai macam ilmu pengliakan. Dalam dunia leak, ada dewa yang dinamakan Sangyang Sunyata yang bertugas untuk menghukum para penganut ilmu pengliakan yang melakukan kesalahan. Misalnya, mengganggu umat manusia yang tidak bersalah, mengganggu para pemuja siwa, dan sebagainya. Yang ketiga, meditasi Jagra Wisesa digunakan untuk memupuk, menumbuhkan, dan meningkatkan kekuatan batin agar dapat dipancarkan pada para leak dan menyerang titik pasuk wetunya yang merupakan kekuatan mereka dalam merubah wujud atau nyuti rupa. Dengan menyerang dan menutup titik pasuk wetunya, maka para penekun ilmu leak tidak akan dapat berubah wujud, baik berubah wujud dari manusia ke wujud lainnya ataupun dari wujud lain ke wujud manusia selama 1 bulan. Selain ketiga meditasi tersebut, terdapat sebuah meditasi yang jarang sekali diturunkan, yaitu meditasi Durga Maya. Meditasi ini digunakan untuk memupuk, menumbuhkan, dan meningkatkan kekuatan batin agar dapat dipergunakan untuk menghancurkan atau melebur ilmu pengliakan seseorang. Mengacu pada keterangan di atas, maka dapat diperkirakan bahwa meditasi Durga Maya inilah yang dipergunakan oleh Empu Baradah untuk mengalahkan calon arang. Selanjutnya saya akan berbagi pengalaman dan juga menjawab beberapa pertanyaan terkait ilmu pengliakan. Yang pertama, pernahkah saya melihat leak? Saya sejak dari kecil, yaitu sejak sebelum masuk TK, sudah sering diganggu oleh para penganut ilmu pengliakan. Dan itu berlangsung terus hingga SD, kemudian SMP. Pada waktu SMP, terdapat sebuah kejadian yang cukup menegangkan, di mana pada suatu malam saya melihat leak berwujud rangda di sudut tenggara kamar saya. Leak tersebut kemudian mendekati saya, dan secara samar-samar saya bisa melihat siapa orang di balik wujud leak tersebut. Leak berwujud rangda tersebut kemudian berusaha menyerang saya. Saya melawannya dengan mengulang-ulang bija mantra Om. Saya ulangi terus dalam hati, Om, Om, Om. Terus kemudian saya juga suarakan Om, Om, Om. Dan saya hantam leak berwujud rangda tersebut. Leak tersebut kemudian menghilang. Kemudian pada waktu SMA, saya membantu
menyadarkan orang yang terkena serangan ilmu penglihakan. Kemudian malam harinya orang yang menyerang tersebut mencari saya. Saya kebetulan waktu itu sedang tidur-tiduran di kamar. Saya mendengar gelombang kekuatan. Kira-kira bunyinya seperti ini. Dan bunyi tersebut terus berulang-ulang. Saya penasaran, kemudian saya mencoba menaikkan tangan. Ini masih dalam posisi tidur. Saya merasakan tangan saya dihantam oleh gelombang kekuatan. Nah, ketika menaikkan tangan tersebut, saya juga tetap mengucapkan bija mantra Om di dalam hati. Kemudian saya turunkan lagi tangan dan gelombang kekuatan tersebut tidak bisa menghantam saya. Dari sana saya mengambil kesimpulan terkait dengan petuah orang tua terdahulu. Jika kita memiliki banyak musuh di malam hari, usahakan tidur tidak pakai ranjang. Ya, kalau bisa pakai matras atau tikar. Sehingga ketika terjadi serangan malam oleh para penganut ilmu penglihakan, serangan tersebut tidak akan mengenai kita. Nah, kemudian terkait dengan serangan gelombang kekuatan tadi, saya kemudian bangun dengan tetap mengucapkan bija mantra Om dalam hati, dan akhirnya saya mampu mengatasi kekuatan ilmu penglihakan tersebut. Pengalaman berikutnya yaitu ketika saya kuliah usada di Universitas Hindu Indonesia. Ketika itu seorang teman menantang saya untuk bertarung di malam hari. Saya tidak ingin meladeninya, tapi saya juga menjawab tantangan tersebut dengan mengatakan, jika mau datang ke rumah, silahkan, saya akan ladeni. Malam itu saya sembahyang di Merajan. Tiba-tiba saya melihat sebuah bola api mendekati saya. Secara samar-samar saya bisa melihat wajah teman saya di balik bola api tersebut. Kemudian saya tegur atau sapa dengan guyonan, tidak ada api yang lebih besar lagi. Nah, bola api itu pun menghilang. Pengalaman yang lainnya yaitu ketika membuka perguruan yoga di Nusa Lembongan dan di Nusa Penida. Pada waktu itu malam harinya saya disatroni oleh 8 penganut ilmu penglihakan yang semuanya adalah wanita. Nah, mereka pakai kamben putih sampai di atas dada, kemudian rambut tergerai. Dan beberapa di antara mereka adalah siswa yoga saya. Saya diamkan saja karena mereka juga tidak berniat mengganggu saya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah tulisan leak yang benar? Leak apa liak? Berdasarkan lontar kanepat yang saya baca, saya tidak menemukan kata liak, L-I-A-K. Yang saya temukan adalah kata leak, L-E-A-K. Mungkin saja ada kitab lain yang menulis liak, saya tidak tahu, tapi berdasarkan lontar kanepat yang saya baca, itu tulisannya adalah L-E-A-K. Berikutnya, pertanyaan ketiga, kenapa tidak pernah ada bangkai leak? Yang ada justru bangkai balian. Berarti leak tidak pernah kalah. Setahu saya, leak itu perubahan wujud. Nah, ketika dia kalah, dia meninggalnya di rumah atau di mana dia mempraktekkan ilmu penglihakan tersebut. Jadi ketika meninggal wujudnya ya tetap berwujud manusia. Itu yang saya tahu.
Demikianlah pembahasan singkat tentang ilmu penglihakan dalam perspektif kandepat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menumbuhkan kecintaan kita sebagai umat Hindu di Bali untuk ikut mendalami dan melestarikan ilmu kebatinan khas Bali ini. Sampai bertemu dalam video kandepat berikutnya. Diakhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.